yang seperti ini, saya tidak bisa mengatakan dia sebagai pengajar. Saya bisa mengatakan dia sebagai orang yang harus dibawa ke psikiater. Tahun 2033, setiap orang, everyone, mendapat kesempatan untuk berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Rick Warren mendapatkan bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 dikatakan bahwa kalau amanat agung sudah selesai, Tuhan Yesus datang kembali. Saya akan mengingatkan kita bahwa tugas utama kita sebagai orang percaya adalah menyelesaikan amanat agung. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan, pada kesempatan ini saya akan mencoba menanggapi apa yang dikatakan oleh pendeta Nito Harjo itu dalam satu cuplikan videonya, dan itu sudah beredar di media sosial dan bahkan telah ditanggapi, dikomentari oleh beberapa orang gitu. Jadi bagi beliau itu bahwa pada tahun 2033 itu terjadi yang namanya perjumpaan setiap orang kepada Tuhan. Dan bagi kita sebagai orang Kristen, kedatangan Tuhan secara pribadi atau bisa kita lihat, mata melihat ya, Tuhan itu disebut sebagai hari akhir atau hari kiamat lah istilahnya ya, seperti itu. Dan Nito Harjo ini seringkali mengeluarkan nubuat-nubuat dan bahkan satu fenomena yang terjadi polemik itu dulu kalau tidak salah tahun 2020 pada saat COVID-19, di mana Nito Harjo ini mengatakan bahwa dia akan menghardik itu COVID-19. Tetapi sampai pada akhir tahun 2020 dan diteruskan 2021, diteruskan 2022 sampai saat ini, mungkin sekarang COVID tidak menjadi isu yang sangat dibicarakan oleh karena tidak ada lagi korban. Sampai tahun 2022 pada saat itu COVID masih stabil di dunia dan bahkan di Indonesia secara khusus, teman-teman. Jadi bagi saya apa yang dikatakan oleh pendeta ini atau semacam kuasa Tuhan yang dianggap diwakili untuk dilakukan olehnya, itu sama sekali hanya modal cuap-cuap dan tidak ada gunanya ya. Makanya saya katakan bahwa pendeta ini menguap lagi di tahun 2024 ini, dan dia ini menggagas yang namanya Pentakosta yang ketiga. Jadi yang pertama itu dimulai di Kisah Rasul pasal 2, lonteng Yerusalem. Lalu Pentakosta yang ketiga Charles Fox Parham atau Agnes Osman itu. Lalu yang ketiga, yang kedua tadi Agnes Osman. Lalu yang ketiga kita kurang tahu kapan, tapi dia telah memprediksi itu bahwa ada terjadi hari Pentakosta. Kalau kita lihat dalam video yang beredar sekitar tahun 2021-2022 kemarin itu. Nah, ada satu kesan yang menarik atau satu pengalaman menarik ketika saya mencoba mengkritik pendeta ini ya pada tahun 2020 itu. Lalu saya masih pelajar waktu itu, masih mahasiswa. Lalu saya dikasih video tentang dia mengatakan bahwa dia menghardik COVID-19. Saya kritik itu. Lalu para pengikut-pengikut radikalnya itu menyerang saya habis-habisan. Lalu muncul
komentar pendeta Stephen Tong pada saat itu, supaya orang-orang seperti itu mereka menipu orang seperti itu. Nah, lalu muncullah yang namanya Joshua Tebu, Andy Simon. Dan sampai ke Andy Simon saat itu, dia mencoba membela ini pendeta Niko ini dengan cara terjun ke jalan untuk mengatakan bahwa inilah perbuatan kami orang-orang karismatik ini bisa menyembuhkan orang yang terinfeksi itu virus corona pada saat itu. Lalu itu saya kritik. Dan kemudian ini pendeta Andy Simon ini juga terinfeksi juga dengan COVID-19 pada saat itu. Nah, dengan kritik-kritik saya itu sampai akhirnya saya dipermasalahkan ya, seperti itu. Jadi mulai dari Nico, lanjut oleh pendeta Stephen Tong, kemudian Andy Simon, lalu di celah-celah itulah munculnya namanya Joshua Tebu yang secara membabi buta menyerang pendeta Stephen Tong pada saat itu. Nah, itu cerita awalnya. Setelah muncul katanya dia menghardik itu pada saat itu. Lalu begitulah kira-kira yang terjadi. Nah, teman-teman yang terkasih, dan pada tahun 2024 ini dia muncul lagi dengan modal nguap ya, dengan modal nguap. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan, saya tidak bisa habis pikir bagaimana orang ini bisa mengatakan seperti itu. Kenapa? Saya sebagai orang Protestan yang murni dan sejati mengatakan bahwa saya bukan tidak percaya nubuat. Saya percaya nubuat, tetapi itu harus sesuai dengan konteks Alkitab. Harus sesuai dengan Alkitab dan tidak bertentangan dengan Alkitab, teman-teman. Kalau kita baca dalam misal Markus pasal 13 ayat 32 itu, dan konteks itu tentang kedatangan anak manusia yang dibicarakan oleh Yesus, maka kita harus menyimpulkan bahwa Yesus berkata di situ bahwa tidak ada satupun orang yang tahu tentang hari dan saat itu. Ya, bahkan dikatakan anak pun tidak dalam kemanusiaannya, dia tidak tahu. Itu artinya apa? Disembunyikan hari kiamat itu dan diteruskan oleh Petrus nantinya dalam surat-surat Petrus. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa kapan Yesus datang? Kapan dia datang kembali? Jangan-jangan Tuhan itu bohong-bohong bilang dia datang kembali, tapi akhirnya dia tidak datang-datang. Petrus menjawab mereka, ya, kalau kita baca surat Petrus 1, 2 dan 1 Petrus dan 2 Petrus itu. Nah, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan, jadi ketika pendeta Niko ini mengatakan hal yang demikian, itu sama saja bertentangan dengan kitab suci. Dia sudah mengklaim bahkan lebih dari Tuhan Yesus sebagai manusia. Ya, dia lebih dari Tuhan Yesus, mengatakan, oh saya tahu bahwa orang-orang akan berjumpa di kiamat 2033, teman-teman. Jadi orang-orang karismatik semacam ini orang-orang yang tidak memperhatikan Alkitab. Dan saya tahu kenapa mereka tidak memperhatikan Alkitab, karena mereka terbeban membaca Alkitab. Itulah yang dikatakan oleh Henny Kristianus oknum lah kita katakan. Tapi walaupun tidak demikian, Nikonito Harjo tidak seperti itu. Ya, itu soal lain. Tapi kan yang aneh-aneh ini semua keluar dari gereja gerakan karismatik yang dikatakan oleh pendeta Stephen Tong itu gerakan palsu. Dan klaim-klaim apa yang dikatakan oleh pendeta Stephen Tong itu bisa kita verifikasi, bisa kita mendasari itu pada nubuat-nubuat, ya, mujizat-mujizat aneh-aneh yang mereka buat. Nah, lalu KKR yang tidak sesuai dengan Alkitab. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita bijak dalam menanggapi semua ini. Ya, bahwa pendeta Niko itu bisa bernubuat, ya, bahkan bisa healing ke neraka segala macam, ya. Misalnya Rasul Sabdono itu dia memiliki istri Roh Kudus, segala macam bertemu dengan Roh Kudus. Ya, kita tidak tahu, tapi apa yang tidak sesuai dengan Alkitab itu dari gerakan-gerakan karismatik ini, itulah yang tidak benar.
Nah, teman-teman, ini menarik. Nah, orang-orang seperti ini pada dasarnya mereka tidak mau dikritik. Saya tidak tahu kenapa mereka tidak mau dikritik. Lalu muncullah komentar nanti di kolom apa kita itu, YouTube, Facebook kita itu. Apa yang sudah kamu buat? Bagaimana pelayananmu? Itu bukan masalah soal pelayanan. Saya pernah berkata di tahun 2021 itu, anak kecil itu kalau dia omong sama saya, kamu sesat, itu pasti saya terima jika ada dasar Alkitab. Nah, kita harus mengaku itu, bukan masalah. Oh, kita tanya anak kecil, mana pelayanan, mana gerejamu? Dia masih anak-anak. Tapi apa yang dia katakan itu kan berdasarkan Alkitab. Itu poin yang paling utama, teman-teman. Jadi kalau kita belajar secara mendasar, orang-orang ini memang melahirkan yang namanya kesesatan-kesesatan di dalam denominasinya mereka ini. Para Sikira Barabanisme ini. Nah, jadi orang seperti ini saya tidak bisa mengatakan dia sebagai pengajar. Saya bisa mengatakan dia sebagai orang yang harus dibawa ke psikiater untuk diperiksa itu keadaan mentalnya gitu. Apakah yang dia katakan itu sesuai dengan hatinya gitu? Apakah ada sejalan dengan pikirannya gitu? Jangan-jangan dia baru bangun lalu nguap, nah dia ucapkan seperti itu. Ya, ini bertentangan dengan Tuhan, dengan Alkitab, apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan mustahil itu Allah itu bertentangan dengan firman-Nya, dengan dirinya sendiri, apa yang dia katakan. Itu kemustahilan pertama yang kita dapatkan dari orang-orang seperti ini. Ya, tapi kita sabar saja melihat hal-hal seperti ini. Tapi masalahnya sekarang banyak orang yang minat dengan para pendeta yang katanya luar biasa. Tapi membawa kita dalam kesesatan. Ya. Kiranya seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Tuhan menolong kita semua. Shalom.